Halo teman-teman, Om Swastiastu, kembali lagi di Bali Classic Channel. Nah, hari ini admin berada di daerah Banjar, teman-teman, tepatnya di warung nasi lawar Menlemuh. Nah, di sini kita mau bertemu dengan salah satu kreator ogoh-ogoh terbaik ya yang ada di Denpasar. Pasti semeton sudah tidak asing dengan beliau. Jadi langsung aja semeton kita bertemu dengan Om Bobik. Nah, jadi ini semeton warung nasi lawar Menlemuh milik Om Bobik. Jadi di sini makanannya enak. Admin sering setiap lewat Banjar ya, admin pasti mampir ke sini semeton. Jadi untuk menunya ada nasi lawar genyol plus kuah balung. Itu rata-rata harganya cuma 15.000 semeton. Yang porsi biasa tuh udah enak. Oke. Bu, pesan siking ya, Bu nggih? Ajangan nggih. Semua, Bu. Oke, Sultan. Jadi ini dia nasi lawar Menlemuh. Ini admin beli porsi yang biasa aja, sudah enak, sudah banyak. Dapatnya ada sate, ada lawar, ada daging babi juga, ada kacang ya, kacang panjang plus dengan kuah. Ini seporsinya cuma 15.000 aja semeton. Buat semeton yang lewat di sekitaran Banjar bisa mampir ke sini. Alamatnya di Jalan Watu Renggong, persimpangan dengan Tukar Pekerisan ya, pas di pojok pertigaan itu. Ya pokoknya semeton harus mampir ke sini ya. Oke, Sultan, kita sudah bersama Om Made Putra Bobik. Halo, Swastiastu Om. Punapi Gatra. Hai. Baik ya, kabar. Ya, jadi Om Bobik ya kita panggil ya, Om ya. Om Bobik, salah satu kreator ogoh-ogoh terbaik di Denpasar nih, Sultan, yang berasal dari Banjar Dukuh Merpejati ya, Om ya. Dan juga beliau juga punya warung nasi lawar semeton yang rasanya jos pokoknya, namanya Menlemuh. Warung Menlemuh nasi lawar. Nasi lawar. Alamatnya di mana nih, Om? Di Banjar, pas pertigaan Watu Renggong sama Pakerisan. Pas di pertigaannya sebenarnya. Pokoknya buat semeton yang lewat ke sini atau berada di dekat-dekat sini bisa mampir ke warung nasi lawar Menlemuh. Ini buka dari jam berapa, Om? Bukanya siang jam 10 jam 10 siang itu sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Ya. Oh iya iya. Jadi semeton yang malam-malam lapar bisa ya, kesini ya. Lapar masih di jalan bisa mampir sini sambil ngobrol-ngobrol. Iya, sama apa sambil nyari inspirasi ya, tentang gogoh sama Om Bobik. Oke Om, jadi kita hari ini mau tanya-tanya Om seputar ogoh-ogoh bersama Om Bobik. Jadi untuk gogoh tahun ini gimana Om? Yes apa no nih? Yes dong pastinya. Oh yes. Yeah. Yes ya pokoknya. Yes. Banjar Dukuh Merpejati harus land ya. Land nih kita harus mendukung tradisi kita supaya ajak. Jadi untuk konsep gogoh tahun ini gimana Om? Kami mengambil konsep karena berawal dari kekhawatiran kita gitu loh, masyarakat Bali khususnya dengan tradisi Bali dan dunia pada umumnya, pandemi ini telah meluluhlantakkan segala sendi-sendi kehidupan kita di bumi, secara ekonomi, secara kesehatan, secara spiritual, dan hampir semua sendi kehidupan itu luluh lantak akibat pandemi ini. Ya, benar. Itu yang kita ambil, kita angkat sebagai konsep awal kita untuk membuat ogoh-ogoh tahun ini. Oke, jadi seperti itu semeton konsep yang diangkat dari Banjar Dukuh Merpejati, ST apa namanya? ST Tunas Muda. ST Tunas Muda ya, Sidakarya. Tentang
corona yang meluluh lantakkan seluruh seni-seni kehidupan kita. Kita mengambil konsep Gerubuk Agung, dimana yang sudah sempat kemarin Om mampir ke Banjar, yang lihat ada ogoh-ogoh yang banyak tangannya itu, tangannya banyak. Habis itu ada juga apa namanya yang memegang keleneng, ada yang memegang pancing. Nah itu unik sekali Om, ada yang memegang panggul. Itu artinya gimana itu Om? Ya, kira-kira itu sebagai penggambaran bahwa ya, keleneng itu mewakili ritual keagamaan kita tuh carut marut gitu loh. Kita beriannya tuh dibatasi dan banyak hal upacara kita yang dulunya panjang itu dipepetkan. Artinya itu adalah sebuah gangguan atau apa namanya, sebuah pembatasan dari kita melakukan ritual keagamaan. Melakukan niatnya ya. Terus untuk kayak pancing itu mata pencarian masyarakat itu kena imbas juga. Misalnya dari segi untuk mencari nafkah dalam bidang perikanan itu kena imbas juga. Terus kalau cangkul itu dalam bidang pertanian kita kena imbas, kena dampak bahwa pertanian kita hancur juga. Orang bertani untuk memasarkan itu susah. Ya, nggak ada yang beli. Seperti itulah konsep awalnya kita. Makanya itu adalah sebagai perlambang. Itu hal-hal yang sangat terpuruk akibat pandemi ini. Kemudian tangan yang lain itu megang apa lagi Om? Megang apa ya? Banyak sekali. Saya juga hampir lupa soalnya itu konsep 2 bulan yang lalu udah kita bicarakan. Dan banyak apa sih sebenarnya yang fokus utama yang harus kita angkat, sedangkan keterpurukan itu hampir merata, hampir semua lini kehidupan semua lini itu kena rontok gitu loh. Termasuk juga seni budaya kita ya, seni budaya kita, makanya digambarkan dengan panggul seperti itu dah. Ya keren sekali nih Om konsepnya Om. Jadi pokoknya berangkat dari keresahan kita saat ini. Keresahan kami dari SD Tunas Muda dengan situasi pandemi ini yang meluluh lantakkan semua seni-seni kehidupan. Semoga Gerubuk Agung ini cepat berlalu ya Om ya, supaya semua lini kehidupan bisa normal kembali. Itu harapan kita semua. Oke Om. Nah untuk bahan-bahannya Om, biasanya kan STT Tunas Muda ini terkenal menggunakan bahan-bahan alami gitu ya Om ya. Seperti 2 tahun lalu ya gogoh yang dapat juara 1 yang pertama itu gogoh apa namanya Om? Dari Korek. Dari Korek sama yang apa judulnya Om? Bingkara yang 2019. 2020 itu Kuaci pengadang-adang. Nah itu kan bahan alami Om ya. Untuk tahun ini gimana Om? Pastinya kami tetap dengan penggunaan bahan alam, dan bahan yang akan kami angkat yang sekarang lebih kami tonjolkan itu penggunaan masker. Ya. Itu kenapa pakai masker? Itu juga berangkat dari keresahan kami di SD Tunas Muda. Bagaimana masker itu sekarang menjadi permasalahan baru dari COVID ini. Permasalahan baru misalnya masker itu sekarang menumpuk di mana-mana, sedangkan pengolahan untuk daur ulang untuk limbah masker itu belum terlihat apa yang akan kita jadikan masker ini, sedangkan masker ini merupakan masalah yang baru yang ditimbulkan oleh COVID. Makanya dari itu kami ingin mengangkat itu limbah. Ya intinya limbah masker itu cuman karena kami merasa untuk mengolah limbah masker bekas, kami tidak punya alat dan media alat dan pengetahuan yang maksimal tentang pengolahan itu. Makanya untuk mengganti
masker yang bekas itu kami simbolkan dengan masker yang baru aja kami pakai. Tapi intinya itu adalah sebuah pembelajaran bahwa masker ini loh masalah baru buat kita, masalah yang harus kita pikirkan bersama. Seperti itu, limbah ini apa akan kita kemanakan? Ya benar. Masker ini, terus kami punya ide bersama. Ini loh yang akan kita angkat, masker bekas ini. Masker bekas ini akan kita pergunakan untuk bahan penggunaan ogoh-ogoh. Ya terus untuk penggunaan bahan alam. Penggunaan bahan alam dalam setiap pembuatan ogoh-ogoh kami itu kami menggabungkan antara bahan dan konsep, bahwa penggunaan bahan itu harus nyambung dengan konsep kita. Untuk tahun ini konsep kita adalah Grubuk itu yang mewakili adalah pandemi seperti sekarang ini yang meluluh lantakkan, yang menghancurkan semua sendi kehidupan. Itu kami gambarkan dengan arang. Kenapa kami pakai arang? Karena kami untuk memvisualisasikan bahwa dunia ini hancur, luluh lantak, terbakar dan hangus. Semua lendi kehidupan itu hangus. Kami anggap itu adalah hangus semua. Dan arang itu mewakili kehangusan itu, dan kami berharap setelah hangus seperti mungkin seperti gunung yang meletus, menumpahkan abu lahar misalnya, itu rata hangus, dan akan muncul kehidupan baru dengan semangat baru, dengan harapan baru. Itu yang kami harapkan untuk penggunaan bahan tahun ini. Mantap sekali, Sultan. Jadi selain menggunakan bahan-bahan unik, ada makna tersendiri di balik itu, Sultan. Kenapa menggunakan arang? Karena arang itu bisa memunculkan kehidupan baru gitu, ya. Membawa bisa kehidupan menyuburkan baru, tanah, semangat baru buat kita, terus pengharapan baru dengan berkarya. Apa yang kita karyakan, apa yang kita buat itu menjadi sesuatu yang baru. Mungkin cara pandang baru, banyak hal-hal yang baru harus kita tumbuhkan dari bencana COVID ini. Benar sekali, Om. Keren. Oke, Sultan, sangat luar biasa konsep dari SD Tunas Muda Banjarduku Mertajati untuk tahun ini. Oke, Om. Tadi saya masalah. Oke, Om. Nah, waktu yang ke sana ke Banjarnya kemarin kan ada juga rantai itu ya di sana ya. Apa makna dari rantai itu? Rantai itu sebenarnya konsep awal kita itu membuat kayak pasung belenggu. Tahu mungkin zaman dulu itu orang dihukum pakai rantai belenggu. Rantai terus isi besi bulat. Besi bulat itu yang zaman dulu seperti itu, mungkin tahanan zaman dulu seperti itu. Itu yang kita munculkan dalam ogoh-ogoh, itu fungsinya penggambaran bahwa figur yang kita buat itu, figur yang menjadi objek pembuatan ogoh-ogoh itu terpasung oleh COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Jadi itu yang melambangkan pasung. Jadi tokoh utamanya itu nanti akan diikat dengan rantai. Ya benar. Rantai yang menandakan bahwa subjek utamanya kita semua terbelenggu dengan adanya COVID ini, Sultan. Keren sekali, luar biasa. Jadi semua ornamen ogoh-ogohnya itu ada makna tersendirinya, Sultan. Apa yang sudah kita munculkan di sana mewakili makna, sebuah isyarat yang harus kita bicarakan kepada audiens. Nah, Om, yang mau tanya nih, biasanya kan semeton pemuda kita itu agak bingung ya, tahun ke tahun tuh mau buat apa sih kali ini, mau mengangkat cerita apa sih gitu. Mungkin Om
sebagai kreator senior ogoh-ogoh itu biasanya dapat inspirasi dari mana? Selama kita kreatif, kita bisa mengambil inspirasi dari mana saja sebenarnya. Tergantung kita punya rasa nggak, punya kemauan nggak, punya intuisi nggak untuk menjadikan sebuah barang atau menjadikan sebuah ide menjadi inspirasi. Gimana anggap seperti saya, mungkin karena kesibukan saya sering ke pasar, sering jalan-jalan dari suasana baru seperti itu. Saya banyak mendapatkan inspirasi untuk bahan yang pertama, banyak mendapatkan inspirasi itu di pasar. Di pasar? Di pasar tradisional. Saya sering belanja ke pasar Badung, Masari, Sasanglah dan sekitarnya. Dari sana saya melihat, oh ini tuh ada bahan kayaknya unik, kayaknya bagus untuk kita tampilkan, bagus untuk kita angkat, dan tinggal kita menunggu konsep. Kita menunggu konsep apa yang akan kita pakai, kita gabungkan itu biar menjadi sebuah kesatuan yang utuh antara konsep dan bahan. Kenapa kita menggunakan bahan? Oh ini artinya seperti ini, oh maknanya seperti ini. Biar bisa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita munculkan tersebut dalam karya seni kita itu. Seperti itu ya. Oke, mantap Sultan. Jadi ogoh-ogoh sebelumnya juga seperti itu ya Om ya. Kenapa Wimbo Karo tuh pakai korek? Kenapa pengadang-adang pakai kuaci? Membakar atma yang suka memboros, suka berburu. Itu kami menggunakan korek. Dan setiap bahan itu ada maknanya. Bisa kita visualisasikan makna dan konsep dan bahan itu yang kita gabungkan menjadi sebuah kesatuan yang benar-benar nyambung, benar-benar nyatu. Seperti itu. Bagus sekali Sultan. Jadi itu adalah nilai plus dari STT Tunas Muda. Setiap detail karyanya itu ada maknanya Sultan. Jadi nggak sembarangan ya Om ya tentunya ya. Benar. Setiap apa yang kita tampilkan tuh pasti ada maknanya. Syarat makna yang ingin kita sampaikan di sana. Oke. Mungkin buat semeton yang pengen gini Om, buat ogoh-ogoh misalnya dengan tema pewayangan gitu, biasanya ceritanya itu dari mana Om, referensinya Om? Kan banyak literasi sekarang ini, bisa ambil cari-cari di Google, di mana banyak sekali. Dan mungkin kalau kita lebih dekat, kita mau ini, kita bisa kayak ke dalang, ke pemangku yang sudah mempunyai basic di sana, basic cerita di sana. Kita bisa menanyakan kepada sesepuh-sesepuh yang memang menguasai sastra Bali yang kuno seperti itu. Kita bisa cari literasi di sana. Dan mungkin sekarang karena dunia digital semua ada sebenarnya di internet, semua kita bisa gali di sana untuk masalah sinopsis semuanya udah tergantung kita mengambilnya di mana. Oke ya, jadi itu tips dari Om Bobik Sultan masalah konsep. Kalau Sultan masih bingung nyari ide-ide cerita yang mau diangkat, itu bisa mungkin dari pengalaman sehari-hari kita, atau mungkin juga kalau ingin mengangkat tema pewayangan bisa konsultasi dengan juru pemangku atau juru dalang gitu ya Om ya, atau juga searching di internet. Oke, dan yang terpenting kita itu juga jangan melupakan lingkungan. Apa yang terjadi, kita harus bisa menimbulkan rasa sensitivitas kita dengan lingkungan sekitar kita. Benar-benar. Mungkin seperti tahun ini, kenapa kami mengangkat COVID? Karena itu adalah sebuah keresahan kita bersama di dunia ini. Itu yang ingin kita angkat, bahwa kita benar-benar dalam posisi yang tidak nyaman di sini. Jadi keresahan masyarakat itu divisualisasikan melalui karya seni. Bisa seperti itu Ton. Jangan dilupakan isu-isu
terhadap lingkungan kita ya Om ya. Oke Om, perayaan selanjutnya, nah niki terkait akhir-akhir ini kan sempat viral tuh ya Om ya, masalah yes dan no nih Kang ya. Jadi mungkin gimana pendapat Om Bobik selaku pelaku seni dengan adanya dengan adanya masalah terkait dengan ogoh-ogoh saat ini Om, gimana pendapatnya? Bagaimana ketidakpastian yang saat ini menjadi keraguan kita dalam berkesenian ogoh-ogoh. Ya. Mungkin ya kasus kemarin itu yes dan no. Yes dan no. Itu sangat, mungkin secara yang pribadi itu sangat yang sesali. Kenapa? Bahwa majelis adat itu adalah sebagai payung hukum kita, sebagai tameng, sebagai garda terdepan buat melindungi adat kita, melestarikan dan memberdayakan adat dan tradisi kita. Lembaga itulah yang sebenarnya sebagai pemayung hukum kita, sebagai ujung tombak kita untuk melindungi budaya, adat dan tradisi kita. Kenapa sampai terjadi seperti itu buat video kita sangat sesali. Sedangkan kita melihat sendiri banyak sekali udah kayak konser-konser musik udah bisa dilakukan dengan besar-besaran, upacara besar udah bisa dilakukan, Denpes bisa, PKB bisa yang besar. Kenapa selalu ogoh-ogoh yang menjadi kayak sebuah ketakutan bagi pemerintah untuk melaksanakannya, untuk mensupportnya? Kenapa seperti itu? Itu saya masih menjadi keresahan dari seniman ogoh-ogoh sebenarnya. Dan kami berharap yang memangku kebijakan, marilah kita rangkul semua. Mungkin kalau misalnya dari pemerintah enggan atau takut untuk secara jor-joran untuk mensupport kami berkesenian ogoh-ogoh, tapi nggak harus mengatakan yes. Seolah-olah bangga. Seolah-olah ogoh-ogoh itu adalah sebuah seni yang bersifat negatif. Seni yang layak untuk kita buang atau kita kesampingkan. Seperti itu. Padahal ogoh-ogoh seni ogoh-ogoh itu adalah seni yang kompleks, yang bisa menyatukan semua suku. Kenapa seperti itu? Karena seni ogoh-ogoh itu bisa ditampilkan di umum, di halayak umum. Benar-benar. Mungkin semua agama itu bisa nonton, bisa menyaksikan dan berbaur. Dan itulah buat kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Benar sekali. Kenapa itu nggak disupport? Jadi harusnya selaku pemangku kebijakan itu lebih mendukung untuk mengajarkan seni tradisi kita ya ya. Harus jadi garda terdepan. Jangan malah cari solusi bersama-sama. Mencari aman. Cari solusi bersama. Seandainya perayaan ogoh-ogoh itu bisa tetap diadakan, mungkin ya kita perketat prokes lah, atau aturlah regulasinya seperti apa, aturlah aturan mainnya seperti apa, biar kita dalam posisi tetap menjaga dari segi kesehatan, kita tetap juga menjaga kelestarian seni dan tradisi kita. Oke Om, pertanyaan terakhir nih kemarin yang sempat baca kan di komentar-komentar YouTube ya, itu ada yang berkomentar seperti kesannya seperti won gitu, bahasa Balinya won, malas, gabang untuk membuat ogoh-ogoh karena kebingungan, masih ragu dengan kondisi saat ini. Nah, jadi mungkin dari Om sendiri gimana motivasi mungkin untuk pemuda kita Semeton Sekotruno supaya tetap semangat untuk mempertahankan tradisi khususnya ogoh-ogoh ini Om?
Ya menurut saya sih Sukartono itu harus tetap berkarya, tetap berkaryalah sesuai dengan apa yang menjadi undang-undang kita. Mungkin kita bisa seni ogoh-ogoh itu seni yang kompleks menurut saya. Dia bisa mengemban sebuah misi, dan mungkin ogoh-ogoh inilah menjadi misi kita untuk menyampaikan aspirasi kita untuk apa yang akan kita bicarakan, apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita bahas. Kita bisa memasukkan di sana ke dalam seni ogoh-ogoh itu. Kita memasukkan konsep, memasukkan kritik kita bisa, dan intinya kita harus tetap semangat berkarya, tetap semangat berkarya walaupun apapun halangannya. Seandainya ini dalam waktu dekat ini kita nggak diperbolehkan mengarah ogoh-ogoh, tapi sedikit tidaknya kita udah menghasilkan sebuah karya. Benar sekali, menghasilkan sebuah karya walaupun ogoh-ogoh besar. Sekarang banyak media untuk berekspresi di bidang ogoh-ogoh. Ada ogoh-ogoh mini, ada sketsa, ada lomba tapel, dan banyak hal yang masih bisa kita gali walaupun pembatasan di ogoh-ogoh besar. Makanya saya berharap untuk pemuda-pemuda Bali, Denpasar, dan mungkin seluruh Indonesia mungkin yang bergelut di bidang seni ogoh-ogoh, ayolah terus berkarya, jangan berhenti berkarya, dan kamu bisa suarakan apa yang kamu ingin ucapkan kepada pemerintah, kepada halayak, apa yang menjadi pengharapan. Itu yang bisa dimasukkan ke dalam ogoh-ogoh. Seperti itu menurut saya. Oke, Sultan, luar biasa sekali motivasi dari Om Bobik. Oke Om, sukses semua niki atas waktunya. Mungkin sekian video kita kali ini. Nanti kita akan main ke Banjar Om ya, untuk melihat proses pembuatan ogoh-ogoh terbarunya nge. Oke Sultan, sekali lagi terima kasih semua niki untuk waktunya, dan buat Sultan jangan lupa yang lewat di daerah Banjar harus mampir pokoknya ke warung nasi lawar Men Lemuh, cobain, pasti rasanya mantap. Oke, buat semeton yang belum subscribe, ingat tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar semeton tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Bali Classic Channel. Matur sukses semua.